Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Khairul Anwar, MPDI, pembimbing dari modul SKI. Kami akan meresum yaitu dari KB3 tentang perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah masuknya Islam di Indonesia, dan yang kedua adalah strategi dakwah Islam Wali Songo, dan yang ketiga perkembangan Islam di Indonesia, dan yang keempat adalah pemikiran tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Yang pertama, masuknya Islam di Indonesia, ada beberapa teori yang mengungkap sejarah masuknya Islam di Indonesia, yaitu satu, teori Gujarat, dua, teori Arab atau Mekah, tiga, teori Persia, dan empat, teori Cina. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat itu menyatakan Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dapat disimpulkan bahwa yang mendukung teori ini adalah menyatakan tiga alasan sebagai berikut. Satu, kurangnya bukti yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Indonesia. Dua, hubungan dagang antara Indonesia India telah lama terjalin. Dan yang ketiga adalah inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Dan yang kedua adalah teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Mekah merupakan salah satu teori yang biasa dijelaskan dalam penulis sejarah. Teori ini disebut juga dengan teori Timur Tengah yang dipelopori oleh beberapa sejarawan. Berdasarkan teori Arab dari Bunya Hamka yang tertulis dalam Historiografi Indonesia, dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7, yaitu abad ke-7 Masehi, tepat di wilayah Sumatera dalam perkembangan perdagangan maritim Kerajaan Sriwijaya dengan dukungan dari mubalek dan pedagang-pedagang Muslim, yaitu melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Yang ketiga adalah teori Persia. Selain teori Persia dan teori Arab, teori yang lain tentang masuknya Islam ke Indonesia adalah teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Persia, bukan dari India atau Arab. Alasan pertama, teori ini berdasarkan analisis sosiokultural. Terdapat titik-titik kesamaan antara yang berlaku dan berkembang di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dengan Persia. Alasan yang kedua, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab, terutama untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, alasan ketiga, peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai salah satu hari yang diperingati oleh kaum Syiah, yakni wafatnya Husain bin Abi Thalib di Padang Karbala. Yang keempat adalah teori Cina. Sebenarnya peranan orang Cina terhadap Islamisasi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus. Banyak unsur-unsur kebudayaan Cina yang masuk ke Indonesia. Bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia berjalan dengan cara damai tanpa paksaan. Pada umumnya agama Islam masuk ke Indonesia dilakukan dengan begitu cepat dengan jalur diantaranya adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Dan yang poin kedua adalah strategi dakwah Islam Wali Songo. Situasi masyarakat sebelum datangnya Islam terpengaruh oleh sistem kasta
dalam agama Hindu yang menjadikan perbedaan beberapa golongan. Kehidupan mereka dibagi menjadi bertingkat-tingkat dan berkelompok. Ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Kasta Sudra yang paling rendah. Untuk penyebaran Islam terutama di Jawa banyak dilakukan oleh para wali. Wali dalam hal ini wali Allah atau waliullah adalah orang soleh yang mula-mula menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Jadi wali adalah orang yang mengabdikan diri kepada Allah dengan menyerahkan upaya lahiriah dan rohaniah untuk kepentingan agama Islam yang disertai kelebihan yaitu karomah. Di Indonesia terkenal ada beberapa wali yang terkenal yaitu adalah Wali Songo. Sekilas tentang 9 nama wali yang dikenal sebagai anggota Wali Songo diantaranya adalah 1. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan yang terakhir adalah Sunan Kalijaga. Perkembangan Islam di Indonesia. Poin yang ketiga adalah perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam sebelum kemerdekaan dan sesudah atau setelah kemerdekaan. Perkembangan Islam sebelum kemerdekaan sampai akhir abad ke-19 Belanda telah kaya dengan pengalaman pahit di dalam menghadapi kekuatan Islam di Indonesia. Sejak datangnya pada abad ke-16 di Indonesia, Belanda senantiasa menghadapi kenyataan bahwa Islam selalu menjadi penghalang sebagai cita-cita daripada Belanda. Dan perkembangan Islam setelah kemerdekaan sejak tahun 1950 semenjak setelah kemerdekaan sampai tahun 1955 PNI dan Masyumi terlibat perselisihan dua partai besar itu mengenai peranan Islam dan peran komunis. Tetapi dalam kalangan Muslim sendiri saling berseberangan. Misalkan pada tahun 1952 NU yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama menarik diri dari Masyumi dan menjadi partai politik yang mandiri. Dan yang keempat adalah tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Di antaranya tokoh-tokoh Islam di Indonesia, sejarah berkembangnya Islam sejalan dengan pembaharuan konsep pendidikan. Perkembangan ini tidak terlepas dari peran para tokoh-tokoh yang memberikan sumbangsih pemikiran dan juga beberapa pembaharuan dalam konsep pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu dari pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng yang berasal dari Jombang dan mempunyai organisasi yang sangat besar di Indonesia, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Karya beliau sangatlah banyak, ada beberapa kitab yang sampai sekarang dikaji oleh beberapa untuk rujukan daripada generasi penerus Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah tokoh-tokoh Islam di Indonesia adalah Ahmad Dahlan, yaitu lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di kota Yogyakarta. Beliau adalah juga pendiri organisasi besar Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah Haji Abdul Malik Amrullah. Dan yang keempat adalah cendekiawan Muslim, yaitu Bapak Nur Kholis Majid. Dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh Islam di Indonesia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang disebut dengan Gus Dur. Semoga dengan pembelajaran ini kami dapat mengenal dengan sejarah dan mohon bimbingannya dari Bapak dosen Bapak Khairul Anwar, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.